Halo guys, welcome back to Korea Amit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo. Di video kali ini aku mau membawakan kejadian yang pelakunya merupakan orang Jepang tapi terjadi di Kanada. Awalnya waktu salah satu kru Korea Amit itu nge-share kejadian ini, aku ngira ya kejadian biasa seorang ibu yang melantarkan dua orang anaknya hingga mati kelaparan. Tapi setelah tak cerita lebih lanjut, ternyata kasusnya ini jauh lebih menarik dan aku gak sabar untuk menceritakan. Langsung kita mulai. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, kejadian kali ini pelakunya adalah orang berwarga negara Jepang. Nama pelakunya adalah Rie Fuji, perempuan kelahiran di tahun 1978. Perempuan ini berasal dari daerah Suwano. Kalau dilihat di Google Map, ini agak di atasnya Hiroshima. Dan waktu Rie Fuji ini menginjak usia 19 tahun, mulai waktu itu dia itu mulai pengen belajar bahasa Inggris. Dan kebetulan karena keluarganya mampu, dia dikirimkan ke Kanada pada bulan April tahun 1997. Untuk belajar bahasa di Kanada di tahun 2023 pun harganya tidak murah. Tapi bayangkan Rie Fuji ini bisa ke Kanada di tahun 1997. Dan bahkan keluarganya itu sanggup mengirimkan uang 2000 US dollar per bulannya. Pertamanya Rie Fuji ini ke Kanada untuk belajar bahasa Inggris. Tapi sesampainya di situ, dia itu mulai suka sama seseorang sehingga jadi punya pacar juga. Cowok yang disukai oleh Rie Fuji ini bernama Peter Brown dan mereka mulai pacaran di tahun 1998. Di usia 20 tahun, Rie Fuji ini mulai pacaran dengan orang Kanada dan bahkan dia memutuskan untuk tinggal bersama dengan Peter Brown ini. Tapi di tahun depannya visanya itu habis karena dia ini kan datang ke Kanada sebagai visa pelajar bahasa ya toh. Nah, karena visanya habis, mau tidak mau Rie Fuji ini kembali lagi ke Jepang. Kembali ke Jepang, nggak ada beberapa bulan, dia ini balik lagi ke Kanada. Untuk tepatnya bulan apa itu nggak ada infonya, tapi dia balik Jepang, lalu nggak lama setelah itu, dia itu kembali lagi ke Kanada menggunakan visa turis. Tentu hubungannya dengan Peter Brown itu terus berlanjut dan kejadian penting itu terjadi di awal tahun 2000 alias di tahun depannya. Jadi terkesan di akhir tahun 1999 dia itu ke Kanada dan pada tanggal 9 Februari tahun 2000 Rie Fuji melahirkan anak pertamanya yang tentu dibuat dengan Peter Brown ini. Anak pertamanya ini merupakan seorang anak putra dan dinamai Dominic Ryu Brown. Jadi marganya Brown, jadi ada Brownnya, oke? Peter Brown, Dominic Ryu Brown. Tapi tadi kan aku udah bilang Rie Fuji ini dia ini ke Kanada menggunakan visa turis dan visa turisnya ini kan tidak terlalu lama. Tapi setelah melahirkan anak dia ini tidak turun pulang meskipun izin tinggalnya di Kanada itu udah habis sehingga dia itu tinggal di Kanada dengan status ilegal. Tapi kalau dipikir-pikir ini kita perlu kembali lagi ke masa SD kita waktu belajar PKN. Nah, kan setiap negara itu memiliki asas yang berbeda. Ada yang ius soli, ius apalagi gitu. Nah, Kanada ini menggunakan asas ius soli, yang berarti seseorang itu mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahirnya. Anaknya Rie Fuji ini lahirnya di Kanada ya toh. Memang betul papanya itu Peter Brown, tapi kalau dari ceritanya Peter Brown sama Rie Fuji ini tidak terkesan sudah menikah. Karena kalau udah menikah seharusnya Rie Fuji bisa dapat visa pasangan ya toh. Tapi karena dia ini masih datang dengan visa turis, terkesan Rie Fuji itu masih belum menikah secara administrasi. Karena anaknya udah lahir, sepertinya dari imigrasi Kanada pun tidak mudah untuk mendeportase ibunya. Lah kalau dideportase anaknya gimana? Dan ini anaknya berwarga negara Kanada. Ya toh. Sudah gitu, di tahun depannya pada tanggal 24 Februari tahun 2001, Rie Fuji ini melahirkan anak keduanya, ya tentunya anak dari Peter Brown lagi, tapi kali ini anak putri dan dinamai Gemini Brown. Jadi marganya masih Brown, Gemini Brown. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 10 April 2001, jadi 2 bulan setelah melahirkan anak kedua dari Brown ini, Rie Fuji jadi punya pacar baru bernama Chris Knowler, tentunya juga orang Kanada. Dan mulai waktu itu Rie Fuji ini mulai tinggal di apartemen lain, lebih tepatnya di 14th Avenue Southeast bersama dua anaknya. Jadi udah nggak tinggal sama Peter Brown lagi, oke? Jadi kalau bulan April, karena anaknya ini dua-duanya lahir di bulan Februari, seharusnya anak pertamanya berusia 14 bulan, sedangkan anak keduanya ini masih berusia 2 bulan. Tapi di masa-masa seperti ini pun, Rie Fuji ini ternyata jatuh cinta kepada Chris
Knowler. Dan bahkan dia itu mulai sering meninggalkan anaknya di apartemen dan pergi main ataupun pacaran dengan cowok bernama Chris Knowler ini. Kadang dia itu pulang agak malam, tapi kadang dia itu juga bermalam dengan Chris Knowler. Jadi dua orang anaknya yang masih 14 bulan sama 2 bulan ini ditinggal di apartemen tanpa ada yang ngerawat. Untungnya pada bulan Mei tahun 2001, Chris Knowler dengan Rie Fuji ini mulai tinggal bersama di apartemennya Rie Fuji, tapi sayangnya cuma untuk beberapa hari. Setelah itu, Chris Knowler ini pindah ke rumah ayah kandungnya yang berada di daerah Cochrane, Alberta. Nah, ini tak search di Google Map ya, secara kasarannya, Southeast ini sama Cochrane ini kalau di tahun 2023 menggunakan mobil itu jaraknya 35 menit. Jadi kalau misalnya di masa-masa itu jarak 48 km naik mobil, mungkin ya tetap 40 menit sampai 50 menitan ya, atau bahkan jarang mobil seharusnya. Ya, jadi cowoknya ini tiba-tiba pindah ke rumah ayah kandungnya. Sedangkan Rie Fuji tetap tinggal di apartemen ini, masih kontrak di situ. Dan setelah itu terjadilah malapetaka yang paling mengerikan, yaitu pada tanggal 8 Mei tahun 2001. Pada hari itu, Rie Fuji ini pengen pergi main ke tempat tinggalnya Chris Knowler. Dan sebelum berangkat, yang dilakukan oleh Rie Fuji ini adalah membuatkan 1 botol susu masing-masing untuk anaknya. Jadi, Dominic, ini susu kamu, Game ini susu kamu. Kondisinya, ini 15 bulan, ini 3 bulan. Cuma dikasih kayak gitu. Lalu dia pergi ke Cochrane yang jaraknya ini sekitar 48 km. Masalahnya, Rie Fuji ini nggak cuma main ke sana. Dia menginap di situ selama 10 hari. 10 hari. 10 hari setelah itu, pada tanggal 18 Mei, Rie Fuji kembali ke apartemennya. Tentu seharusnya secara logika dia kan udah tahu kalau anaknya ini sudah meninggal ya toh. Yap, betul. Kedua anaknya ini udah meninggal diakibatkan kehausan dan juga kelaparan selama 10 hari tidak makan apa-apa. Dan yang dilakukan oleh Rie Fuji adalah dia membungkus anak putrinya yang masih 3 bulan itu menggunakan plastik, lalu dimasukkan ke dumpster. Ini kayak tempat sampah yang mungkin sering kita lihat di The Sims yang besar itu. Sedangkan anak putranya itu dia balut menggunakan selimut, lalu tetap ditaruh di apartemen itu. Dan dalam kondisi seperti itu, Rie Fuji tinggal di apartemen itu selama 2 hari. Dan setelah 2 hari, dia ini kembali lagi ke tempat tinggalnya Chris Knowler. Nginep lagi 4 malam di situ, kembali lagi sebentar, lalu ke sana lagi, nginep 7 hari lagi. Dan selama semua ini terjadi, mungkin karena dia udah nggak fokus gitu ya, dia ini terkesan lupa membayar uang sewa apartemen ke pemilik apartemen. Sehingga pemilik apartemen yang bernama Pritpal Sandhu, dia itu mengirimkan surat pernyataan untuk Rie Fuji agar keluar dari tempat tinggal itu. Tapi suratnya itu nggak dibales dan juga nggak ada kayak balasan gitu loh. Kayak, oh suratnya udah saya terima, oh akan saya bayar uang bulanannya. Nggak ada info kayak gitu. Karena pemiliknya ini nggak mendapatkan respon ataupun balasan dari Rie Fuji, pada tanggal 5 Juni 2001, Pritpal Sandhu, pemilik apartemen ini, melaporkan polisi untuk membuka paksa apartemennya. Seketika dibuka, bau busuk itu langsung menyengat karena putranya kan disimpan di situ dalam kondisi meninggal. Dan kalau berdasarkan surat sidang yang tak baca, rumahnya itu benar-benar nggak kayak rumah katanya. Nggak ada sofa, nggak ada kasur, nggak kayak rumah. Cuman ada karpet gitu. Dan anaknya cuman dibungkus selimut dan ditaruh di situ. Dan diperkirakan anak-anaknya waktu ditinggal itu ditaruh di car seat, baby seat itu loh, yang biasanya digunakan di mobil itu di apartemen. Gitu aja. Melihat ini tentu polisi langsung mencari Rie Fuji dan langsung ditangkap besoknya pada tanggal 6 Juni tahun 2001. Polisi langsung bawa Rie Fuji ke sidang dan di sidang dia mendapatkan hukuman untuk penjara selama 8 tahun untuk pembunuhan 2 orang anak, yaitu anaknya sendiri yang berusia 15 bulan dan 3 bulan. Biasanya aku itu bakal berhenti di sini gitu. Tapi saking menariknya, aku itu benar-benar baca surat sidangnya yang lumayan panjang gitu. Nah, tak bagikan 3 poin penting. Pertama, Peter Brown merupakan seseorang yang memiliki rekor kriminal
dan suka mengidap narkoba, judi, mencuri barang orang lain, dan juga melakukan kekerasan kepada istrinya sendiri. Jadi, waktu awal-awal Ryefuji ini mulai pacaran dengan Peter Brown, ternyata Peter Brown itu juga sering pergi main ke tempat tinggalnya Ryefuji, masih belum tinggal bareng gitu ya awalnya. Ryefuji ini kondisinya dia itu lagi homestay. Tahu kan ya homestay? Ada satu keluarga, lalu ada kamar satu sisa, ini dibuat tempat kos. Ryefuji tinggal di tempat yang seperti itu. Waktu Peter Brown pergi main ke rumahnya ini, dia ini nyuri jam tangan. Ya tentu merupakan salah satu jam tangan dari orang yang tinggal di situ. Sehingga Ryefuji ini diusir dari homestay itu. Dan ini merupakan awal dari nerakanya Ryefuji. Ryefuji sama Peter Brown, mereka ini masih pacaran dan mulai mencari tempat tinggal bersama lagi. Nah, kalau mereka nemu tempat tinggal baru, alasannya itu pasti antara dua ini. Entah karena Peter Brown nyuri barang dari tempat di situ sehingga diusir, atau mereka nggak punya uang untuk bayar uang bulanan. Padahal per bulannya Ryefuji ini dikirimkan 2.000 US dollar dari keluarganya yang ada di Jepang. Tapi semua uangnya ini dirampas sama Peter Brown. Kalau nggak dipakai buat beli obat, ya dipakai untuk judi sampai nggak mampu membayar uang bulanan. Dan seperti yang udah tak ceritakan tadi, Ryefuji sama Peter Brown, mereka ini pacaran selama 3 tahun ya toh. Dan selama itu Ryefuji ini dipukul cukup banyak. Jadi lumayan sering untuk badannya itu penuh dengan memar ataupun lebam gitu. Dan suatu hari, waktu hidupnya udah susah gitu ya, Ryefuji ini melihat Peter Brown yang mulai menjuali furnitur di tempat tinggalnya. Nah, ini dijualin untuk ngobat. Di situ, Ryefuji ini mulai sadar kalau ini hidupnya udah bener-bener nggak benar. Akhirnya, dia ini minta tolong ke woman shelter. Jadi kayak tempat bantuan untuk seorang perempuan ya, single mommy gitu ya. Nah, dia ke situ. Dan di situ anak keduanya ini lahir. Jadi waktu anak keduanya lahir pun itu bukan di rumah sakit, di suatu tempat ataupun bisa dibilang di tempat pengungsian. Dan di situ saat Ryefuji melihat anak keduanya, dia ini mulai sadar bahwa aku yang harus tanggung jawab. Aku udah nggak ada orang yang bisa aku percaya lagi. Suamiku ataupun papa dari kedua anak ini, Peter Brown ini udah tidak bisa aku percaya lagi. Nah, di situ Ryefuji ini mulai mencari jalan hidup yang baru lagi. Nah, poin kedua, ternyata dari situ dia ini mulai jatuh cinta dengan cowok bernama Chris Noller. Tapi sebelum dia jatuh cinta, dia ini mulai tinggal di sebuah apartemen yang tadi yang udah aku sampaikan, yang 14 Avenue itu. Nah, suatu hari dia itu ke lokal bar, satu bar yang biasa gitu. Nah, di situ dia ini bertemu dengan Chris Noller yang lagi main bersama teman-temannya. Di antara teman-temannya ini ada satu perempuan yang menawarkan kepada Ryefuji untuk ini loh, aku tak lihat kamu kayaknya butuh bantuan, mau nggak anak-anak kamu tak rawat, nggak usah bayar, nggak apa-apa gitu. Tapi entah kenapa Ryefuji itu menolak dan alasannya tuh nggak masuk akal katanya. Ini nggak tertulis alasannya apa, tapi dia itu terus nolak kayak ada nggak apa-apa, oh iya gini. Sehingga perempuan yang tadi nawarkan untuk merawat anaknya pun yang nggak bisa bantu. Dan nantinya Ryefuji ini diundang ke pesta yang diadakan di apartemennya Chris Noller. Pada hari itu, dia itu jadi tahu kalau Chris Noller ini tidur dengan perempuan yang menawarkan untuk merawat anaknya. Jadi kayaknya di situ dia ini mulai semakin jealous lagi, ataupun mulai semakin kayak, wah aku pengen dapetin cowok ini gitu kayaknya. Dan di surat sidang pun tertulis bahwa rasa suka Ryefuji itu jauh lebih tinggi dibandingkan rasa sukanya Chris Noller kepada Ryefuji. Jadi udah nggak imbang gini loh hubungannya. Setelah itu terjadilah kejadian yang anaknya ditinggal selama 10 hari. Dan ternyata selama masa itu Chris Noller itu dibilangnya sama Ryefuji adalah, ini loh aku ada orang namanya Heather gitu. Dia yang bakal ngerawat anak-anakku. Jadi di situ dia itu mulai ngarang lagi sebuah cerita kepada Chris Noller. Jadi Chris Noller dia itu nggak tahu kalau anaknya atau anaknya Ryefuji ini ditinggal sendiri di apartemen. Ketiga, kondisi mental Ryefuji. Jadi kalau berdasarkan para ahli, mulai awal tahun 2001, Ryefuji ini terkesan sudah memasuki masa depresi. Jadi terkesan sejak dia pacaran sama Peter Brown ini, dipukulin, lalu hidupnya semakin rusak, dia ini mulai depresi.
Dan diperkirakan ini ya, faktor yang mengakibatkan depresi adalah kekerasan dari Mr. Brown, kesepian, rasa sedih karena tidak mampu sebagai seorang ibu untuk merawat anaknya dalam kondisi kesusahan dalam beradaptasi di negara yang baru atau di tempat tinggal yang baru. Ditambah lagi kondisi hidupnya yang sangat ekstrim, secara ekonomi nggak mampu, suaminya ngobat, judi, jual barang di rumah, sehingga depresinya itu semakin memburuk lagi. Dan setelah semua surat sidang ini, akhirnya Ryofuji ini mendapatkan hukuman penjara 8 tahun dan dideportase ke Jepang di tahun 2006. Oke, Pol-Pol, kejadian kali ini seperti ini. Tapi yang pengen tak sampaikan gini, kadang, ini aku pun juga gitu ya, kalau kita mendengar kata cerai, kan kesannya itu agak negatif. Kok cerai sih? Kan mending gak cerai, kasihan anak-anaknya. Aku melalui cerita kali ini jadi nyadar gini. Cerai yang mungkin di mata sosial itu terlihat merupakan cara terburuk, itu bisa jadi merupakan sebuah cara terbaik untuk seseorang agar bisa melanjutkan hidupnya. Dan kadang kita sendiri itu takut untuk mengambil sebuah cara yang dipandang buruk oleh orang-orang lain, padahal bisa jadi itu merupakan cara yang terbaik untuk diri kita. Oke, Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.